Hai, perkenalkan saya Azran. Saya akan mempresentasikan kegiatan aktualisasi dengan judul Dalabro. Dialog Akademik Laboratorium dan Riset Group. Deskripsi pemilihan isu, unit kerja, dosen asisten ahli di Departemen Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Isu yang diangkat, kurangnya pemahaman dan distribusi mahasiswa terhadap laboratorium dan riset group yang berdampak pada beberapa laboratorium dan riset group tidak dapat melakukan kegiatan penelitian secara optimal. Gagasan pemecahan isu pemberian pemahaman kepada mahasiswa melalui dialog akademik laboratorium dan riset group. Tujuan gagasan pemecahan isu memberikan informasi kepada mahasiswa terkait roadmap penelitian laboratorium dan riset group di Departemen Teknik Elektro. Analisis dampak jika tidak dilakukan adanya penumpukan mahasiswa di salah satu laboratorium atau riset group. Adanya beberapa penelitian yang dilakukan di laboratorium dan riset group tidak berjalan dengan baik karena kekurangan sumber daya manusia. Berikut 4 kegiatan aktualisasi. Yang pertama, sosialisasi kegiatan dialog akademik dalam bentuk infografis. 2. Pelaksanaan dialog akademik secara online. Penyusunan draft SOP pemilihan laboratorium dan riset group. Pengelompokan dan penjaringan mahasiswa yang telah melakukan pemilihan lab dan riset group. Kegiatan 1. Tahap 1. Konsultasi dengan pimpinan departemen. Berikut bukti konsultasi. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, sopan. Tahap 2. Koordinasi dengan himpunan mahasiswa elektro. Berikut bukti koordinasi. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, etika publik, sopan. Tahap 3. Membuat desain infografis, dialog akademik, dan daftar lab yang ada di Departemen Teknik Elektro. Berikut desain infografis. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, anti korupsi, jujur, dan disiplin. Tahap 4. Men-share infografis melalui media sosial. Berikut contoh share infografis melalui media sosial WhatsApp. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab. Kegiatan 2 tahap 1. Pendaftaran lab dan grup riset yang bersedia. Pembuatan form pendaftaran dengan menggunakan Google Form. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, komitmen mutu, efektif, dan efisien. Tahapan kedua, membuat susunan acara kegiatan. Berikut bukti susunan acara dengan koordinasi dengan himpunan mahasiswa elektro. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik adil, komitmen mutu, efektif, dan efisien. Tahapan ketiga, koordinasi dengan narasumber. Berikut bukti koordinasi dengan narasumber. Nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, sopan. Tahapan keempat, pemaparan oleh narasumber. Berikut bukti pemaparan oleh narasumber dengan menggunakan Zoom. Nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab. Tahapan kelima, diskusi dengan narasumber. Berikut bukti diskusi dengan narasumber berupa video rekaman dan juga notulensi. Nilai dasar ASN yang diterapkan, etika publik, tidak diskriminatif. Kegiatan 3 tahap 1, konsultasi dengan pimpinan. Berikut bukti konsultasi dengan pimpinan. Nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, sopan. Tahapan kedua, mencari referensi literatur pembuatan SOP. Berikut 2 bukti referensi dalam pembuatan SOP. Nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, komitmen mutu, efektif, dan efisien. Tahapan ketiga, pembuatan draft SOP pemilihan laboratorium dan riset group. Draft yang telah dibuat kemudian di-share di grup Departemen Teknik Elektro yang kemudian akan didiskusikan untuk membentuk sebuah draft SOP yang menjadi hasil musyawarah dari semua rekan-rekan dosen. Nilai dasar ASN yang diterapkan, akuntabilitas, transparan, nasionalisme sila keempat, komitmen mutu, efektif, dan efisien.
Kegiatan 4 tahap 1 pembuatan form pendaftaran mata kuliah. Berikut contoh pembuatan form dengan menggunakan Google Form. Nilai dasar ASN, akuntabilitas tanggung jawab, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, disiplin. Tahapan kedua, pendaftaran oleh mahasiswa. Berikut bukti link pendaftaran oleh mahasiswa yang di-share ke salah satu mahasiswa. Nilai dasar ASN, akuntabilitas tanggung jawab, komitmen mutu, efektif dan efisien. Tahapan ketiga, pengelompokan mahasiswa berdasarkan lab atau research group yang dipilih. Setelah mereka melakukan pendaftaran dan pemilihan, maka dilakukan pengelompokan dengan menggunakan Google Form dan juga Excel. Nilai dasar ASN, akuntabilitas tanggung jawab, komitmen mutu, efektif dan efisien. Tahapan keempat, pemilihan dan penjaringan oleh setiap ketua lab dan research group serta rekap hasil penjaringan. Hasil penjaringan oleh setiap ketua lab dan research group difasilitasi melalui rapat departemen, di mana hampir semua ketua lab dan research group hadir dalam proses pemilihan dan penjaringan, terbukti dengan adanya beberapa indikator warna. Nilai dasar ASN, akuntabilitas tanggung jawab. Tahapan kelima, penyerahan hasil rekapan. Setelah proses pemilihan dan penjaringan oleh semua ketua lab dan research group, dilakukanlah proses rekap sehingga dibentuk daftar distribusi mahasiswa pada laboratorium dan research group yang secara resmi dibagikan ke mahasiswa, pimpinan departemen, dan juga grup departemen yang isinya para rekan-rekan dosen. Nilai dasar ASN, akuntabilitas, transparansi. Kesimpulan. Yang pertama, telah dilakukan 4 kegiatan aktualisasi sesuai dengan rancangan aktualisasi berdasarkan nilai-nilai aneka. Yang kedua, pada kegiatan aktualisasi ini ada 4 kegiatan, di mana 2 terkait dengan manajemen SN, yaitu kegiatan 1 dan 3, dan 2 pelayanan publik, yaitu kegiatan 2 dan 4. Pada kegiatan ini ada beberapa nilai dasar ASN yang diterapkan, seperti akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan transparan, nasionalisme sila keempat, etika publik, sopan, adil, tidak diskriminatif, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, disiplin, jujur. 4. Setelah dilakukan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 sampai 25 Agustus 2020, dapat disimpulkan bahwa kegiatan aktualisasi ini penting untuk membantu seorang ASN untuk bekerja secara profesional. Terima kasih, sekian.